Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Kami tahu ada cinta, ada peduli, ada sesuatu yang besar yang Kau ingin sampaikan. Engkau setia Tuhan. Engkau lihat anak-anak-Mu ini. Dan Kau sangat mengasihi. Mari berbicara Tuhan. Terus berbicara. Karena kasih setiamu peluk kami Tuhan. Buat kami mengenal lebih dalam dan lebih dalam lagi. Segala cinta, segala destiny, segala yang Engkau ingin sampaikan buat mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Shalom. Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan tahun baru 5782 saudara. Saudara-saudara bisa rayakan nanti tanggal 6 September. Karena perayaannya adalah tanggal 6 dan tanggal 7 saudara ya, September. Nah saudara, itu jatuh hari Senin. Jadi saudara bisa sekalian kebaktian seperti ini. Dan saya mau menyiapkan saudara, karena ini tahun yang sangat ajaib. Ini tahun yang sangat menentukan, putaran terakhir. Nah ini cuma hitungan kasar. Saudara, jadi kedatangan Tuhan itu seperti ini. Ya kita saudara maju dikit-dikit ke depan. Nah, kan ini cuma di antara kita. Jadi jangan kosong, nggak enak. Oke, sip. Kita sembari seperti ngobrol ya, seperti saudara, karena kita saudara dan kembali di tempat ini punya banyak kenangan. Saudara, Tuhan Yesus anggaplah saudara ya disalib. Saudara itu tahun 33. Kalau anggapnya Masehi benar-benar pada waktu dia lahir. Karena ada beberapa yang bilang mundur. Atau saudara jadi gini, ada yang bilang 4 tahun sebelum Masehi Tuhan sudah lahir. Jadi mundur sebenarnya. Tetapi anggaplah 0 saudara ya, anggaplah 0. Nah 2000 setelah penyalipan saudara. Maka berarti berapa saudara? 20:33. 20:33 dia menjejakkan kaki maksimal di Bukit Zaitun. Itu maksimal. Bukan minimal. Sekali lagi itu apa saudara? Maksimal. Saudara dikurang 7 tahun. Ya. Karena apa? Sebelum Tuhan Yesus menjejakkan kaki, saudara, di Bukit Zaitun akan ada 7 tahun sengsara. Kalau 2033 dikurang 7 tahun berapa saudara? 2026. Jadi saudara siap tidak siap? Saudara ada di ujung 7 tahun terakhir. Kalau saudara tanya pengangkatan kapan? Ya antara 2026 ya sampai 2030. Karena apa? Karena 3,5 tahun belakang saudara itu dikatakan murka Allah. Tidak ada orang yang kuat. Saudara, tetapi dari 2026 sampai 2030 tergantung kita. Karena itu Alkitab berkata, engkaulah yang mempercepat atau memperlambat kedatangan Tuhan. Saudara, kalau Injil sampai ke ujung dunia, kalau lawatan terjadi, saudara, kalau kemuliaan Tuhan melingkupi bumi, maka kita akan diangkat mungkin 2026. Jadi kita tidak usah mengalami sama sekali aniaya. Amin. Tetapi ya, kalau kita ini saudara malas-malesan, saudara, dan sesuai dengan kisah Rasul berkata bahwa Yesus harus datang setelah pemulihan segala sesuatu. Jadi kalau gereja belum dipulihkan, saudara, lawatan karunia semua belum dipulihkan, dia tidak bisa datang. Salah satunya kalau pondok Daud tidak dipulihkan. Karena dikatakan jelas pondok Daud harus berdiri. Nah itu urusan kita. Jadi Tuhan itu sangat pengen datang, sangat. Dia tidak pengen satupun dari anaknya mengalami penderitaan.
Tapi persoalannya saudara, apakah kita ini menyelesaikan bagiannya? Karena kita tidak bisa datang. Tuhan tidak bisa datang kalau kita tidak menyelesaikan bagiannya. Kita harus selesaikan. Tuhan tunggu kita. Tuhan tunggu kita. Nah saudara, karena itulah saudara, Tuhan sangat jelas berkata bahwa masuk 5782 adalah tahun-tahun yang sangat menentukan. Saudara, Bu Nani berkata ini 3 tahun putaran terakhir. Saudara, kalau sampai 2026 itu masih 5 tahun. Ya, Bu Nani dapatnya ini 3 tahun. Kita bisa menuai dan menuai. Setelah itu masih ada. Tetapi akan mulai mengalami begitu banyak rintangan. Saudara, ada banyak orang yang tetap berkata, santai aja lah, santai aja. Tapi saya mau berkata apa yang saudara diucapkan di Alkitab hampir semua sudah digenapi. Terutama yang hari-hari ini. Saudara, Alkitab itu berkata saudara, bahwa tanda itu bisa dilihat. Saudara, sebenarnya dalam bahasa aslinya tidak berkata bahwa tanda itu ditaruh di sini. Tapi tanda itu bisa dilihat. Saudara, di tangan. Saudara, dan di dahi. Dan hari ini kalau saudara masuk ke mall, saudara ceknya udah di dahi atau di tangan. Mendekati. Seperti kita sudah dituntun ke arah sana. Betul kan? Saudara, dan dikatakan kalau saudara tidak punya tanda itu, maka saudara tidak bisa menjual dan membeli dan tidak bisa pergi-pergian. Dan hari ini syarat untuk berpergian adalah kartu itu. Betul enggak? Saudara, dan kemudian kalau saudara mau masuk mall, sekarang diminta kartu itu. Dan mall itu tempat apa saudara? Menjual dan membeli. Jadi coba saudara mulai lihat berapa banyak saudara. Kita sedang dibawa ke sana. Ini sangat-sangat singkat. Kita tidak tahu kapan saudara memulai semuanya. Tapi saya mau berkata mari siap sedia. Karena maksimal permulaan kegoncangan adalah 2026. Tapi bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Dan untuk itulah saudara harus sangat ngerti. Untuk apa kita merayakan? Untuk kita disiapkan. Untuk kita menerima sangat banyak. Mari kita lihat yang pertama. Anugerah. Ya, 57, saudara 82. Ya. Saudara, yang pertama adalah anugerah. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina. Keluar udah. Sudah. Oke, betul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, yang pertama saudara kita harus tahu. Dibanding dengan apapun rasul-rasul yang dulu, saudara kita ini paling hina. Saya ini suka ngomong sama banyak orang di Mahanaim. Kalau kamu pergi ke daerah, kamu bisa sedikit menderita. Misalnya nggak mandi beberapa hari, saudara ya, atau mandi di sungai, saudara kita makan nggak enak, bersyukur. Kenapa? Kita ini yang paling hina. Saudara, karena kemuliaan adalah penderitaan. Saudara, Alkitab bilang tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jadi kalau nanti di surga, seberapa sinar kemuliaanmu, itu tergantung penderitaan yang kau tanggung bagi Kristus. Saudara, saudara bisa bayangin gak? Rasul-rasul Paulus sajalah, ambil satu contoh. Saudara, dia melawan singa. Dia dipecut, saudara, 39 kali, 4 kali. Masuk penjara, saudara. Saudara, dia kemudian dilempari batu.
Saudara berapa kali nggak makan, karam kapal dan sebagainya. Lah saya ini nggak pernah. Jadi kita ini yang paling hina. Dan banyak orang tidak sadar bahwa mereka itu, saudara, kalau boleh sedikit saja menderita bagi Kristus, maka kita ini sudah, saudara, sedikit mendapat kemuliaan. Coba bayangin ya, zaman itu, zaman Daniel, siapa yang tidak taat kepada raja cuma suruh tidak berdoa. Dan cuma dikasih waktu beberapa hari. Saudara, Daniel buka tingkap langit berdoa. Ancamannya masuk apa? Masuk gua singa. Hari ini kalau saudara ya, saudara ya ngertilah saudara ya. Saudara tidak boleh kebaktian. Tapi virusnya, saudara, virusnya. Kelihatan gak sih? Saudara enggak mati kok. Saudara enggak kebaktian. Hanya karena apa? Takut. Virus yang enggak kelihatan. Enggak ada pistol di sini. Saudara enggak ada loh, saudara, ancaman saudara dimasukin, saudara, lubang singa. Saudara-saudara kita di Cina. Saudara-saudara kita di Arab. Saudara-saudara kita, saudara di Afghanistan. Mereka diancam pedang. Mereka masih kebaktian. Saudara, pada waktu itu saya ke Cina. Saudara, dan saya ketemu. Kami kebaktian itu sampai di desa, saudara. Dan ajaib sekali lah. Mereka menemukan sebuah desa. Dan di desa itu saudara kayak tempat saudara peristirahatan. Itu tempat sauna. Jadi satu hotel dengan hotel lain itu berjauhan. Dan itu tempat sauna, saudara. Saudara, dan kami bikin retret di tempat sauna. Apa enggak ajaib, saudara ya? Saudara, dan saya bertanya kenapa kita mesti bikin retret di tempat sejauh ini. Supaya enggak ketahuan sama pemerintah. Nah, yang nganterin saya, saudara, dia cerita. Dia itu, saudara, bayangin ya, profesor. Dia profesor dan dia ngajar di sebuah universitas, keren banget. Pada waktu itu ditanya, ya, mau menolak Yesus atau dia tetap jadi anak Tuhan. Dan dia berkata, saya Kristen. Padahal dia bisa aja bilang dia bohong. Dan kemudian dia bilang, oh enggak, saya enggak percaya Yesus. Maka dia tetap jadi profesor. Tapi dia bilang, saya enggak bisa bohong. Saya enggak bisa bilang bahwa saya enggak terima Yesus. Saya enggak bisa bilang bahwa saya enggak percaya. Saudara mau tahu akibatnya? Dia dikeluarkan dan dicap. Bahwa dia tidak boleh ngajar di seluruh Cina. Karena dia membawa aliran atau ajaran yang membodohkan masyarakat. Dan dari seorang profesor, dia jadi supir taksi. Saudara, yang satu lagi ketemu sama saya. Saudara, dan dia seorang bos manajer. Dan hari itu dia cerita, saudara, dia ditanya sama perusahaan, agama apa? Saudara, dan kalau dia bilang aja, saya enggak punya agama. Saudara, saya enggak percaya apapun. Saudara, dia akan jadi tetap bos. Tapi dia enggak bisa. Dia bilang, saya percaya Yesus. Saudara, dan dia diturunkan dari bos jadi tukang sampah. Pada waktu saya dengar itu, saya bilang sama mereka, kalian seharusnya yang khotbah dan saya yang dengerin. Saya bilang, berapa tahun jadi tukang sampah? Dengan senyum dia bilang, sudah 9 tahun. Dari bos. Dan dia bilang begini, Bu, saya bersyukur. Kami masih punya rumah waktu itu. Jadi rumahnya bisa kami jual dan kami beli rumah yang kecil. Kami bisa tinggal di desa. Walaupun saya tetap jadi tukang sampah.
Dan saya bersyukur. Justru karena saya jadi tukang sampah. Saya bisa ketemu banyak orang. Saya bisa bersaksi day by day. Saudara, sebuah kemuliaan. Karena mereka berani menderita bagi Kristus. Dan hari ini saya mau berkata buat setiap saudara. Di depan, beranikah kita sedikit menderita bagi Kristus? Hari-hari ini, pada waktu kita punya kesempatan, beranikah kita pergi ke daerah, ke tempat-tempat yang paling gak nyaman? Saudara, dan sekali lagi sedikit menderita. Saya berdoa tidak ada seorang pun di sini yang merasa, wah saya hebat, Bahtera hebat. Saya seringkali berkata Bahtera itu kayak Efraim, saudara. Menerima sangat banyak fasilitas. Saudara, tapi seringkali kita tidak melakukan apa yang menjadi tugas kita dan bermalas-malasan. Sampai Tuhan bilang, dengan apa aku harus menghajar Efraim? Saudara, kita kehilangan ya dari Pak Yusak dan banyak saudara pendahulu. Saudara, dengan apa Tuhan harus menghajar kita? Karena kita tetap saja bermalas-malasan. Saudara, memasuki tahun saudara 5782 yang pertama dikatakan saudara, karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kita mendapat kasih karunia sangat banyak. Saudara, berapa banyak orang datang dari luar negeri dan pada waktu lihat tarian, lihat jubah kita dan berkata, itu cuma di surga mereka lihat. Saudara, kami pernah, saudara dipanggil ke RCTI. Hari itu Natal dan kami disuruh nari di saudara ya ulang di kebaktian Natal RCTI, tempatnya mereka kerja, bukan masuk TV tapi tempat mereka kerja. Saudara, dan pada waktu kami buat kebaktian Natal, kami pakai full jubah. Saudara, itu artis dan beberapa mereka itu sampai ke depan megangin jubah kita. Saudara, dan mereka bilang begini, ini jubah berapa juta? Karena jubah kalian itu jauh lebih bagus dari jubah kami. Dari baju-baju show. Dan kami itu buat satu baju aja berapa juta. Itu aja dipinjam, dirombak. Sedangkan kalian semua pakai. Kami paling cuma beberapa artis. Sekali lagi, terlalu banyak kasih karunia yang diberikan buat kita. Tapi apakah kita mau bekerja lebih keras dari semua orang? Pada waktu saya berdoa, Tuhan bilang, siapkan Auce, minta mereka bekerja keras untuk putaran terakhir. Tidak ada waktu. Saudara, imam harus berdiri di antara hidup dan mati. Saudara harus menahan bencana. Saudara harus minta ampun buat setiap korupsi, setiap kejahatan bangsa ini. Saudara harus menjalani negeri ini. Saudara harus menguduskan dan mentahirkan supaya karpet merah bisa tergelar. Saudara harus naikkan dupa penyembahan. Kalau bisa saudara ditambah. Tapi bukan hanya saudara sekedar menyembah, tapi dalam sebuah kedalaman dan kecintaan. Saudara, seperti pada waktu zaman Daud, 24 jam loh saudara. Imam bergantian, setiap orang 4 jam, 4 jam, 4 jam. Menaikkan pujian dan penyembahan. Saudara sudah melakukan setiap pagi jam 5 dan itu jadi dupa yang naik. Saya mendengar banyak kesaksian. Saudara, ada mungkin mereka tidak menulis dan mereka tidak komentar. Tapi mereka bilang sama saya, sejak mereka ikut doa pagi mereka diubahkan. Walaupun kadang-kadang ada yang jadi ikut doa tapi tidak setia tiap pagi. Tapi mereka bilang doanya dijawab.
Saudara ada yang gak bisa hamil bertahun-tahun. Ikut doa pagi hamil saudara. Saudara ada banyaklah kesaksian yang ajaib. Dan saya mau berkata buat saudara, itu baru awal. Dan Tuhan bilang, mau enggak? Memasuki tahun 5782. Saudara lebih bekerja keras. Saudara kita lihat yang selanjutnya. Saudara adalah yang ketujuh. Ya, angka 7. Saudara Kejadian 22 ayat 16 dan 17. Nanti saudara bisa pelajari lebih banyak saudara semuanya. Dikatakan aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Saudara Wahyu 10 ayat 4 dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara. Aku mau menuliskan. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga meteraikan. Apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu. Saudara 7 itu yang pertama itu syaba atau sumpah. Syafaut. Saudara itu Pantekosta 7 kali 7. Saudara itu Berseba. Itu artinya sumur yang ketujuh. Saudara 7 itu artinya sesuatu yang sangat dalam. Tapi 7 itu dimulai dengan sumpah. Saudara ada 3 perjalanan hubungan orang Kristen. Saudara pada waktu saudara mulai kenal dengan Tuhan. Maka saudara Tuhan akan membuat deal dengan saudara. Deal itu misalnya begini ya. Yuk kita janjian ya. Nanti makan ya. Di misalnya saudara. Di Kentucky, nah itu deal. Saudara tapi dalam kekristenan deal adalah pada waktu Tuhan mulai bilang sama saudara. Nak mau gak doa setiap jam 5 pagi? Maka aku akan berjalan dengan engkau. Itu baru deal. Mungkin saudara selama ini pemarah. Dan Tuhan mulai bilang, mau gak letakkan emosimu. Dan setiap kali kamu marah, kamu nyembah aku. Mau marah nih nyembah. Saudara itu deal. Dalam hidup ini kalau saudara belum lewati deal, saudara tidak bisa ke next level. Saudara dari deal itu, ada sebuah perjalanan. Kalau di dalam hidup Abraham 7 kali. 7 hal dalam hidup Abraham. Yang Tuhan bilang nak letakkan. Nak lepaskan. Nak ngalah. Bangun sumur kasih orang. Diambil kasih orang. Diusir ya udah. Ribut ngalah nak. Biar Lot yang muda yang milih. 7 kali. Saudara saya tidak tahu kelemahan apa dalam hidup saudara. Dan seringkali Tuhan harus buat deal. Tapi kalau hari ini Tuhan saudara bilang gini, Bu, saya kok belum pernah ya. Maka saudara bilang, Tuhan, bagaimana aku bisa sampai ke sumpah kalau aku belum pernah buat deal dengan engkau. Saudara dalam hidup saya ada banyak sekali deal, saya sudah tidak tahulah berapa banyak. Salah satunya saya ini dulu pemarah saudara. Dan Tuhan bilang begini sama saya. Setiap kali kamu mau marah, kamu ambil air minum. Dan tahan. Pokoknya gak boleh ditelan. Saudara Tuhan bilang kamu bergumul dengan aku. Minta hatiku. Setelah kamu rasa tenang baru ditelan airnya. Dan percayalah kalau saudara minum air. Mulutnya begitu gak bisa saudara marah. Tapi kadang-kadang sudah ditelan marah lagi. Dan Tuhan bilang mandi. Mandi. Dan jangan keluar dari pancuran sampai kepalamu dingin. Saudara dan saya lakukan itu 1 tahun. Sampai Tuhan itu mencabut akar kemarahan dalam hidup saya. Saudara saya punya deal yang lain lagi saudara dengan Tuhan. Saudara hari-hari itu Mahanaim saudara butuh banyak sekali.
Dan saya nggak punya donatur, saya nggak punya siapapun. Dan Tuhan mulai buat deal dengan saya dan Tuhan bilang, pokoknya setiap kali kamu butuh doa keliling. Saudara, setiap orang punya cara berbeda. Nggak bisa ditiru, saudara. Mungkin saudara doa keliling dan tidak terjadi apa-apa, saudara. Saudara, tetapi Tuhan punya deal dengan saya. Saudara, dan hari itu kami butuh sekali untuk membangun. Itu tanahnya rawa. Dan saya bilang, Tuhan doa kelilingnya muter ya di luar. Enggak, masuk di dalam. Saudara, kami masuk di dalam rawa segini. Kami muter di rawa. Udah kayak orang gila sembari nyanyi bawa gitar muter. Saudara, dan selesai kami keluar. Lumpur semuanya. Saudara, Tuhan buat sesuatu. Tuhan buat sesuatu. Dan sampai hari ini. Setiap kali kami doling. Ini barusan terjadi, kami doling. Saudara, itu langsung teroris, saudara. 12 ketangkap. Ada sebuah dealing saya dengan Tuhan. Dan saya tidak tahu dengan saudara, tapi yang saya tahu Pak Daniel dulu. Setiap kali ada acara, beliau membakar dupa sepanjang acara. Saudara, itu setiap ada acara. Saudara, dan orang lain sibuk ngapain. Dia kelihatannya kayak dukun bersila cuma supaya. Karena apa dia bilang begini, ada deal saya. Bahwa dupa tidak boleh mati. Dan dia berkata, tenang. Setiap kali ada acara kami ngobrol, saya bilang gini. Den, ada banyak alasan. Ada serangan, ada segala macam. Dia bilang tenang. Ada perjanjian dealing antara saya dengan Tuhan. Selama persembahan ini, dupa ini tidak mati. Tuhan pegang kendali. Saudara, dealing tidak bisa dibuat secara global. Saya berdoa itu jadi perjalanan cinta. Saudara masing-masing dengan Tuhan. Amin. Saudara, nah setelah dealing, ada yang namanya covenant. Saudara. Covenant adalah sebuah perjanjian kekal. Enggak berhenti, saudara, cuma pada waktu di sini, tapi sampai pada waktu saudara kita meninggal. Saudara, sebuah covenant yang dibawa oleh Pak Yusak adalah covenant Hineni. Dan saya tahu itu diturunkan. Bahkan setelah Pak Yusak meninggal kepada Bevis, AL, saya, dan semua kita keturunannya. Saudara, ada sesuatu covenant yang saudara dan saya harus punya. Saudara, dan orang Israel membuat covenant dengan tanda apa? Sumpah. Dengan tanda apa? Sunat. Saudara, dan setiap keturunan mereka yang disunat adalah bangsa pilihan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara. Tapi saya punya beberapa covenant. Saudara, dan salah satunya adalah perjanjian matahari. Karena nama saya Indriati. Setelah sekian lama saya melayani Tuhan. Tuhan bilang, nak, aku punya covenant matahari dengan engkau. Selama masih ada matahari. Selama masih ada matahari. Aku akan jadi matahari buat hidupmu dan keturunanmu. Saudara, dan saya berdoa. Kalau saudara sudah ada dalam covenant, sebuah perjanjian kekal sampai kepada keturunan. Saudara, maka saudara akan punya yang ketiga, sumpah. Saudara, dan sumpah ini adalah sesuatu yang sangat ajaib. Bahwa sudah tidak lagi dari pihak kita. Tapi kalau sampai Tuhan bilang, aku bersumpah. Maka tidak ada yang bisa membatalkan. Pasti terjadi. Deal dua pihak. Covenant dua pihak. Tapi sumpah dari pihak Tuhan sendiri. Dan saya berdoa saudara menikmati. Dan jalan sampai ada sumpah Tuhan buat kita. Saudara, buat saya covenant aja udah sangat ajaib. Saudara, covenant matahari yang saya sebutkan. Saya sampai kadang-kadang berkata begini, Tuhan kami ini gak layak, sungguh-sungguh gak layak. Tapi saya melihat saya dan keturunan kami.
Saudara, jadi pada waktu Tuhan buat sama saya covenant matahari, Tuhan bilang, pokoknya selama matahari ada, berkat-Ku tidak akan lepas dari hidupmu dan keturunanmu. Saudara, saya melihat bagaimana Tuhan memberkati Stephen dan Joshua. Kemanapun mereka pergi, itu ada berkat yang ajaib, yang aduh saudara ya. Saya melihat kayak mudah banget, sampai orang bilang begini, kok rasanya mereka gampang banget sih cari duit. Saudara, dia kerja keras sih. Stephen itu kerja keras banget saudara. Di kandang ayam itu tiap 2 jam harus bangun. Tapi saudara bisa gini ya. Waktu itu pas ada orang punya duit, gak tahu dibuat apa. Saudara dan Stephen juga punya duit pulang dari saudara London. Saudara dia kerja di sana. Kemudian ada ide buat ayam. Dan hari itu bikin kandang ayam itu masih booming banget. Orang butuh banget. Sampai dia dapat untung banyak banget. Saudara, dan dia bikin 2-3 kandang ayam. Kayak mudah gitu loh saudara. Setiap kali ada sesuatu yang tiba-tiba bab. Tapi yang paling kelihatan dalam hidup saudara Miel. Saudara, cucu saya itu baru 1 tahun umurnya. 1 tahun 2 bulan. Dari dia lahir sampai hari ini, saya dan papa mamanya gak pernah saudara beliin dia mainan. Gak pernah. Saudara, setiap tahun, tiap bulan sesuai dengan mainan kebutuhannya, itu mainan datang sendiri saudara. Saudara, dia dulu butuh gigit-gigit, datanglah gigit-gigit. Saudara, dia butuh saudara buat merangkak, datanglah saudara. Dia mulai lebih besar lagi, dia butuh naik turun tangga kecil, rumah-rumahan, datanglah saudara. Saudara, kemudian sekarang dia belum mudeng. Saudara, sekarang itu dia belum mudeng. Saudara naik sepeda, saudara mau tahu berapa sepeda di rumahnya? 4. Saudara, dari motor, sepeda kecil, sepeda roda 3, sepeda yang bisa dipencet, udah pokoknya 4 sepeda. Saudara, belum juga bisa naik mudeng, belum mudeng. Saudara, baju kami juga gak pernah beli. Saudara, setiap bulan ada yang kirim baju. Tadi saya baru lihat kemarin dia pergi sama saya ke gereja. Sampai di gereja bukan saya yang disambut, dia yang disambut. Terus kemudian orangnya ngomong begini, Miel, tante sudah siapin baju. Saudara, dibukalah di depan dia dapat 4 baju. Dengan bangganya di depan semua orang ditentenglah baju baru kemana-mana. Saudara, hari ini datang lagi saudara ya. Dia datang ikut kebaktian saya tadi pagi. Saudara, datang lagi baju saudara. Saudara, tadi datang 4 lagi. Saudara, dan dia pergi ke luar pulau. Saudara, dapat baju lagi. Saudara, sampai Kesia bilang begini, Mami, bajunya Miel itu sudah ada sampai dia umur 5 tahun. Sekarang baru umur 1 tahun. Tapi sudah ada sampai umur 5 tahun, sudah ada. Komplit. Saudara, ada sebuah covenant yang tidak pernah bisa dipungkiri saudara. Dia tidak buat apa-apa. Tapi karena dia ikut dalam covenant itu. Saudara, yang lebih lucu lagi, saudara Kesia kan lagi mengandung ya. Anaknya lahir aja belum. Sudah ada orang datang dan bilang begini, Tuhan suruh saya untuk menyiapkan kasur dan ranjang buat anak yang di dalam perut. Saudara bisa bayangin. Itu covenant. Itu belum sumpah loh saudara. Saudara, dan kemarin saya datang ke rumahnya Joshua. Ada ranjang gede. Saya bilang, ini buat siapa? Buat baby udah datang katanya. Yang di dalam perut. Belum juga lahir. Sudah datang kasurnya. Dan saya berdoa saudara ini minta ini. Kalau saudara minta ini, maka dalam hidupmu ada sebuah perjanjian turun-temurun. Dan kau akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sekali lagi, tapi juga ada syaratnya. Sekali lagi ya, ada syaratnya.
Saudara, dan syaratnya jelas dalam hidup saya. Tuhan bilang ini, engkau dan seluruh keluargamu harus melayani. Itu syaratnya dalam hidup kami, saudara. Dan kalau saudara lihat, saudara Joshua cukup keras sama anaknya. Saudara dari sejak umur 7 hari, saudara sudah dibawa ke lantai 5. Saudara, dan dia tidak pernah absen dari Mahanaim. Saudara, pada waktu itu panas 40 derajat. Semua bilang bawa ke rumah sakit atau suruh diem di rumah. Dia bilang enggak. Ada perjanjian covenant antara aku dan Tuhan. Saudara, dia angkat itu anak yang panas, bawa saudara ke kebaktian. Dan dia bilang dia harus tetap menari di hadapan Tuhan. Dengan suhu badan 40 derajat itu diajak nari, saudara. Habis selesai nari sembuh, saudara. Sekali lagi, deal dan covenant itu ada bagian kita. Tapi kalau saudara sampai sumpah, itu dari pihak Tuhan. Saya berdoa saudara berjalan dan menikmati ini. Saudara, tetapi ada sesuatu yang banyak orang gak suka tentang 7. 7 adalah 7 roh Allah. Jadi saudara tahun depan harus berjalan dengan 7 roh Allah. Ada roh nasihat. Selalu Pak Daniel bilang tanya Tuhan. Engkong bilang tanya Tuhan. Ya Ibu Selvi bilang tanya Tuhan. Jangan jalan sendiri, ada roh nasihat. Tapi ingat, banyak orang lupa roh keperkasaan. Saudara, di situ ada roh yang membuat saudara harus berani menembus apapun yang Tuhan suruh. Karena ada roh keperkasaan. Saudara, saya tidak bahas tentang 7 roh Allah. Tapi saya bahas tentang 7 adalah sayin. Dan sayin itu artinya pedang. Dan pedang artinya pemotongan daging. Tahun depan bolehkah Tuhan memotong kedagingan? Bolehkah Tuhan memotong ranting-rantingmu yang tidak berbuah? Kadang-kadang kita pelayanan banyak, saudara. Tapi itu sudah rutinitas. Dan boleh enggak Tuhan potong itu? Hari itu ada seorang hamba Tuhan cerita dengan saya. Saudara, dia itu melayani terus keliling. Dan tiba-tiba saudara, dia mengalami kecelakaan. Dan kakinya saudara lumpuh. Dia bilang, Tuhan, sebegitukah engkau tega? Kaki saya lumpuh padahal saya pakai terus untuk pelayanan ke desa kemanapun. Tapi hari itu Tuhan bilang, nak, aku mau engkau masuk dalam pelayanan mesbah. Karena engkau itu sukanya pergi terus. Kamu sukanya terus pelayanan yang aktivitas. Kamu suka sekali buat kegiatan sosial. Tapi kamu tidak pernah masuk dalam kedalaman roh. Saudara, dan dia nangis. Karena sebenarnya orang ini memang suka banget pelayanan. Dan suka banget ke daerah. Saudara, buat dia pelayanan ke daerah. Saudara, bahkan keluar masuk daerah-daerah yang susah. Itu adalah sebuah sebuah petualangan, saudara. Dan seringkali dia bisa nongkrong berjam-jam cerita sama banyak orang, saudara. Dan dia bilang sama saya, sejujurnya memang Bu, saya pakai kata pelayanan. Tapi itu hobi saya. Dan pada waktu Tuhan potong, dia sakit sekali. Tapi sejak hari itu, dia bilang saya berubah. Dari pelayanan kedagingan, jadi pelayanan roh. Prosesnya tidak segampang yang saya sebutkan ya. Tapi sejak itu dia jadi orang dari tidak bisa diem. Doa itu 20 menit aja gak bisa, saudara. Dia mulai Tuhan ajar doa 3 jam. Setiap hari. Saudara, dan pada waktu dia mulai doa 3 jam.
Tiba-tiba dia bilang banyak hal. Gerejanya itu selama ini cuma sekitar 100 orang. Saudara, dia lumpuh loh saudara. Mendadak gerejanya bam. Dalam 1 tahun jadi 1000. Saudara, dia lumpuh. Tapi kalau dia mulai doa saudara, semua orang diberkati. Saudara, jawaban doa nubuatan. Tiba-tiba dia begitu kuat masuk dalam pelayanan roh. Sampai saudara, setiap kali dia panggil orang-orang di daerah buat datang. Dan dia biayai, dia bikin seperti training singkat. Saudara, 2 bulan atau sebulan bersama dia di rumahnya saudara. Dan orang itu jadi pasukan-pasukan ajaib. Yang kemudian dibalikan dan memenangkan banyak jiwa. Saudara, dia bilang sama saya itu pemotongan yang paling menyakitkan. Dari seorang yang terus sibuk. Jadi orang yang duduk di kursi roda. Tapi dia bilang, dia memasuki tahun yang paling efektif. Yang paling intim dengan Tuhan. Tahun yang paling saudara berbuah-buah buat kemuliaan Tuhan. Saya berharap kita tidak perlu dipotong sampai sekeras itu. Tapi saya berdoa, pada waktu saya menyiapkan ini ya, saya nggak tahu saudara, maafkan saya kalau saya bicara sangat keras. Tuhan itu ngomong begini, "Nak, aku tahu kesetiaanmu. Aku tahu sungguh-sungguh kerja kerasmu. Tapi engkau tidak punya kedalaman. Hubunganmu dengan Tuhan banyak yang hambar. Kau sudah banyak yang suam. Kau banyak yang rutinitas. Kapan terakhir Tuhan bilang kau jatuh cinta dengan Tuhan?" Tuhan berkata, ada banyak di sini yang bermain di pantai. Tapi tidak pernah berani menyelam. Saudara, di pantai memang enak. Lari sana lari sini, bahkan anak kecil pun bisa. Tapi saudara, keindahan dalam waktu saudara menyelam. Dan saudara lihat terumbu karang, lihat ikan, lihat sangat banyak keindahan. Saya berdoa. Ada sebuah cerita Tuhan. Buat AOC lebih dalam. Tuhan bilang, "Nak, jangan sampai aku harus memotongmu. Karena seringkali pemotongan itu sangat sakit." Saya tidak tahu. Tapi hati Tuhan berkata pada saya, sampaikan. Karena mereka orang-orang yang aku cintai. Dan orang yang aku cintai, ku hajar. Saya berdoa setiap kita bisa tanya dengan Tuhan. Maafkan saya harus sampaikan, Tuhan bilang dengan jelas. Ada banyak ranting dalam hidupmu yang tidak berbuah. Saudara, ranting itu bicara kegiatan. Seperti lagu yang dinyanyikan oleh Pak Daniel. Ku di dalammu saudara. Kau di dalamku. Saudara, itu tetap melekat. Saudara, itu tetap melekat. Dan Tuhan hargai itu. Tapi ada ranting-ranting. Saudara pernah lihat pohon kan? Ada banyak juga ranting. Daunnya banyak. Tapi tidak ada buahnya. Ada kan? Dan saya berdoa. Dan saudara mau tahu apa yang terjadi kalau seperti itu. Termasuk di pokok anggur. Saudara, itu semua ya daunnya dan rantingnya itu dipotong. Terus bakal saudara batangnya itu dikerok saudara. Dan itu menyakitkan sekali. Tapi biasanya habis itu dia berbuah. Dan saya mau sampaikan, walaupun saya tahu ini gak enak. Tuhan bilang banyak dari saudara seperti ranting.
yang tidak berbuah. Ayo masuk lebih dalam. Ayo masuk lebih dalam. Saudara, dan 8 adalah awal yang baru. Bayi disunat pada hari ke-8. 8 orang selamat. Daud putra ke-8. Yesus bangkit di minggu yang baru hari ke-8. Saudara, dan 8, saudara, itu yang sering kita angkat, saudara ya. Saudara, itu juga tanda gerbang. Ya, tanda gerbang, saudara. Dan hari ini Tuhan mau bilang sama saudara, tapi juga tanda no limit. Dia mau kasih no limit grace. Dia kasih saudara no limit cinta. Dia kasih no limit saudara kekuatan. Dan dia pengen yang baru dari saudara. Saudara, tadi pada waktu saya siapkan buat saudara, terus saya gimana ya, saya nggak bisa terlalu bicara, tapi saya cuma coba sampaikan. Tuhan itu sayang banget sama saudara. Ada sebuah cinta yang menurut saya cinta yang seperti ke anaknya, saudara. Nggak tega, tapi dia mau more. Dia mau lebih dari ini, saudara. Saudara, seringkali kalau saudara menyintai seorang anak, tapi itu anak yang mungkin plekmatis, saudara. Saudara ini kalau jadi anak rada plekmatis, saudara. Kalau anak plekmatis gini, ya udahlah. Ya lumayan 7 udah bagus kan, Pak? Gitu ya. Dapat nilai 7 udah lumayan kan? Terus kalau disuruh sama papanya misalnya, pagi makan, ya. Terus sebelum makan gosok gigi, saudara lakukan. Dan everything okay. Jadi papanya itu sayang. Tapi seorang papa seringkali pengen more. Dia pengen bilang, nak, kamu itu punya lebih. Kamu itu harusnya bisa jadi pemimpin. Kamu itu harusnya bisa jadi orang ajaib. Kamu harusnya bisa melakukan hal-hal yang besar. Dan gawatnya, Tuhan itu ayah yang berani membiarkan kita menggoyang semua kenyamanan kita. Saudara, Daud hidup baik-baik dan nerimo. Daud itu bukan seorang yang berontak. Dia dijadiin saudara gembala domba, oke. Kakak-kakaknya sekolah, dia gembala domba, oke. Tapi Tuhan bilang, aku enggak puas, nak, dengan engkau yang cuma jadi gembala. Maka tiba-tiba Daud harus bertemu dengan Goliat. Saudara, ada Yusuf. Yusuf juga orang yang sangat oke. Saudara, dia belajar, dia berkebun, dia beternak. Alkitab berkata kakak-kakaknya seringkali gak mau beresin kerjaan, dia yang beresin. Kakak-kakaknya bohong, dia yang laporin ke papahnya. Tapi Tuhan bilang, Yusuf, maaf ya. Terlalu kecil buat engkau. Untuk hanya sebagai Yusuf, anak baik-baik di rumah. Dan tiba-tiba Tuhan membuat gara-gara. Di mana dia dijual di Mesir. Saudara, maafkan saya. Tuhan bilang, Auce, kau sangat punya potensi. Tapi engkau sampai hari ini cuma baik-baik saja. Dan Tuhan berkata, mau enggak jalan lebih lagi dengan aku? Bolehkah aku menggoncang semua kenyamananmu? Dan engkau memasuki sebuah fase baru. Supaya saudara terbang tinggi. Supaya saudara menjadi Daudnya, Yusufnya, Danielnya, Esternya. Semua mereka orang baik-baik. Tapi tiba-tiba Tuhan goncang kenyamanannya. Hari ini Tuhan bilang sama saya, kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu masing-masing,
Jangan kaget dan berkata Tuhan tidak sayang kamu. Justru karena Tuhan sangat sayang saudara. Bukan karena saudara salah, bukan. Tapi karena potensimu terlalu besar. Dan saudara masih sangat-sangat biasa-biasa. Dia mau narik saudara. Dia mau paksa saudara. Dia mau jadikan saudara orang yang menerima no limit ide. No limit kekuatan. No limit saudara power. No limit hikmat. Siapkan diri saudara. Ada sesuatu yang baru. Mulai selesai saudara merayakan 5782. Saudara, ada beberapa teman kami dan Mahanaim yang sedang mengalami itu. Dan buat saya tuh keren banget sih. Salah satunya adalah anaknya Bu Nike Kenis. Saudara, dia anak baik-baik. Ya. Saudara, dia gak pernah bikin masalah. Dari kecil ikut nari, sekolah baik-baik. Gak pernah sekalipun saudara ya gak naik kelas, nilai jelek, gak pernah. Tapi Tuhan tiba-tiba mulai buat masalah. Tuhan bilang saudara sama dia sama mamanya buat sekolah di Singapura. Dan Tuhan gak kasih uang. Saudara, dia mulai doa, nangis. Saudara, di sana pertama kalinya dia jadi pembantu rumah tangga. Saudara, dia tinggal di gudang. Saudara, untuk dia bisa makan, dia mesti kerja di McDonald. Saudara, sebagai tukang bersih-bersih. Dan nanti makannya saudara dapat ayam. Jadi kalau kerja di McDonald lumayan saudara. Boleh ngambil sisa sisa ayam sepuasnya saudara ya. Sisa nasi sepuasnya. Pokoknya semua yang buangan saudara itu boleh diambil. Dan dia bilang, mami saya bawa pulang sisanya McDonald. Dia seminggu kerja 2-3 kali. Saudara, dan dia makan buat sepanjang minggu. Terus saya bilang, kamu gak bosan? Jujurnya bosan, tapi ya sudahlah. Ini yang paling saya gak usah keluar uang. Saudara, dan dia mulai saudara. Saudara, dan singkat cerita selesai lulus di sana. Saudara, dia di sana khotbah dalam bahasa Inggris. Saudara, dia pelayanan di jalan. Saudara, dia bangun persekutuan doa. Saudara, dan Tuhan tidak selesai. Pulang dari sana, dia pengen balik ke Mahanaim. Pengen balik di Bekasi, Tuhan bilang enggak. Tuhan suruh dia pergi ke Sion. Saudara, dan saudara coba lihat ya. Pada waktu dia di Mahanaim, sebulan 1 kali aja enggak khotbah. Tapi pada waktu dia sekarang hari ini di Sion, dia mewarisi semua pabrik daripada engkongnya. Karena dua-dua anaknya enggak mau. Satu Ibu Nike di Bekasi, satunya Niko saudara di Jakarta. Dan engkongnya bilang semuanya Kenis yang mesti belajar, Kenis yang mesti atur. Saudara, dan di Cirebon dia sekarang sudah bikin 5 rumah singgah. Saudara, dan di Cirebon setiap hari dia khotbah. Setiap hari dia kerja. Saudara, di usia masih 17 tahun. Saudara sudah lulus S1. Sedang mau online S2. Saudara, dia kerja setiap hari. Saudara, dia punya 5 rumah singgah sendiri. Dibiayai sendiri dengan gajinya. Saudara, dan dia setiap hari khotbah. Setiap hari mimpin pujian. Setiap hari saudara main gitar. Dan setiap hari nari. Dan setiap hari saudara ngelesin. Saudara, dan dia bilang begini. Di Mahanaim saya gak pernah boleh main keyboard. Karena ada banyak yang jauh lebih jago. Saya gak pernah main gitar karena ada banyak yang lebih jago. Saya gak pernah khotbah, sebulan sekali khotbahnya udah bagus saudara. Dan sekarang saya tiap hari harus cari firman. Karena saya tiap hari khotbah, tiap hari main gitar, koreo, tarian. Dan dia bilang mendadak semua aspek dalam hidup saya
dipaksa keluar. Saudara, berapa kali dia bilang pengen balik ke Bekasi, tapi kami semua berteriak, no. Sudah, lakukanlah. Kalau mau bukalah di Kuningan, kami bilang. Ya dari Sion, kalau kamu masih punya waktu, buka di Kuningan. Kalau masih kurang waktu lagi, buka lagi di tempat-tempat di sekitar sana. Tapi jangan balik. Karena kalau kamu balik, ya, kamu tidak pernah kembangkan potensimu. Saudara, ada Obaja yang sekarang dipindah, dilempar saudara ya ke Papua. Saudara, oleh Tuhan ada Obed penari sekarang dilempar saudara ke ke Sulawesi pokoknya. Daerah Mamuju sana. Saudara, ada banyak, ada Catherine. Saudara, ada banyak guru juga yang sudah buka di Batam. Saudara, dan semua mereka teriak secara roh, secara jiwa ditarik begitu rupa. Saudara, mereka harus biayai, mereka harus beriman, mereka harus saudara lakukan banyak hal. Tapi sekali lagi saudara, mereka berkata, Tuhan terima kasih. Karena akhirnya aku dipaksa masuk ke destiny. Dan saya berdoa tahun depan saudara siapkan diri. Yang saya sebut tahun depan bukan Januari ya. Tapi September kita akan memasuki tahun depan 5782. Dan ini pesan Tuhan buat saudara. Saya tidak pengen sampaikan. Tapi suka tidak suka saya harus sampaikan yang Tuhan mau. Saudara, yang terakhir adalah 2 bet. Saudara, bet adalah angka unity, angka keintiman. Saudara, gambarnya tenda yang terbuka. Tenda yang didiami oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, artinya tenda. Saudara, rumah tangga, keluarga. Tapi bukan bangunan rumah. Saudara, dan banyak kata penting diawali dengan bet. Saudara, saya mau berkata yang pertama. Saudara, kata bet atau saudara tenda. Tuhan gak pernah suruh kita saudara bangun rumah permanen. Tapi Tuhan suruh bangun tenda. Bahkan pada zaman saudara Babel sudah ada orang bakar. Yang namanya batu bata sampai bikin menara. Tapi bapak orang percaya Abraham tidak pernah satu kali pun tinggal di dalam rumah. Lot di Sodom tinggal di rumah. Tapi Abraham tinggal di tenda. Betul? Why? Karena Tuhan bilang, mau gak kamu movable? Terus gerak sama aku. Dalam keintiman. Ada banyak anak Tuhan maunya berkata, Tuhan yang jelas gitu loh. Pakai sistem yang aman. Tapi Tuhan bilang enggak. Movable. Gerak. Karena kita itu namanya kegerakan. Bukan monumen. Movement. Saudara, seringkali kita enggak tahu. Tapi kalau kita mau belajar movable dengan Tuhan itu indah. Saudara, satu lagi kesaksian tentang bed intim bergerak. Bergerak aja sama Tuhan. Tenda saudara. Saudara, itu Bevis ulang tahun. Dan Bevis tanya saya. Dia bilang, Mami saya mau ulang tahun. Mami doain deh Tuhan minta apa dari saya. Saudara, dan waktu saya doain saya bilang gini, Bev, Tuhan minta kamu buat KKR. Di sebuah kota. Tapi Tuhan minta 30 titik sekaligus. Di jalan-jalan. Saudara, Tuhan bilang, Bev buat KKR di jalan-jalan. Di 34 titik sekaligus. Saudara, untungnya Bevis. Saudara, kalau saya ngomong itu ke junior yang lain. Bahkan saya ngomong itu ke Joshua. Saudara, dia akan bilang gini, Ma, gak mungkin. Ma, ini PPKM. Ma, ya. Bevis itu waktu tanya ke saya, itu 3 hari. 3 hari lagi dia ulang tahun. Saudara, tapi untungnya Bevis.
Bevis itu dari junior paling gak mikir, saudara. Saudara, dia itu kalau di antara junior paling yes sir gitu ya. Tanpa mikir, saudara. Saudara, dia cuma bilang begini, oke mami, siap. Terus dia bilang, paling memungkinkan Manado dan NTT ya mami? Ya betul. Saya akan tanya, mana yang mau? Saudara, dan dia telepon Manado dan NTT. Terus kemudian singkat cerita Ibu Ruth bilang, Bev, pasukanku siap gerak. Saudara, Ibu Ruth yang pegang Manado, Ibu Nita pegang NTT, salah satunya. Dan dia bilang, Ibu Ruth bilang, pasukanku siap. Karena pasukan saudara Manado lebih siap daripada NTT. Bevis berangkatlah ke Manado. Saudara, dan Bevis bilang, 34 ya Ci? Ya katanya, diumumin lah saudara, dibagi di 34 titik. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Hari itu saudara, jadinya tidak 34. Dalam 3 hari Tuhan gerak sangat ajaib. 162 titik. 162 titik. Saudara, itu semua berdoa di jalan-jalan. Dan Bevis cuma sempat ke 10 titik. Khotbah di sini pindah lagi, 10 titik itu pun sampai jam 12 malam. Saudara, tapi 162 titik dalam satu kota. Di jalan-jalan nyembah Tuhan. Saya mau bilang Tuhan itu bisa gerak dengan cara yang paling sederhana. Saudara, kemarin pada waktu tanggal 17 Agustus di Bekasi saja kami gerak 34 titik saudara. Di Bekasi kami nyanyi, kami nyembah di kota yang katanya hijau. Kami nyembah 34 titik di jalan-jalan. Dan semua mau diajak doa, semua mau diajak saudara. Deklarasi, semua mau diajak saudara. Untuk berlutut di jalan berdoa buat bangsa. Saya mau berkata ini waktunya. Maukah saudara intim jalan sama Tuhan. Dan saudara akan lihat yang ajaib. Saudara, yang terakhir. Kata saudara ya, tahun ini adalah P-bet. P-nya itu mulut. Dan ada satu kata yang muncul tahun ini. Dari Israel. Saudara, yaitu kata tahun kecupan. Tahun kecupan. Saudara, kalau tahun lalu dari Israel disebut tahun deklarasi. Saudara, tapi tahun ini adalah tahun kecupan. Saudara, kita lihat di dalam 1 Samuel 10 ayat 1. Kemudian Samuel mengambil sebotol minyak zaitun, menuangkan ke atas kepala Saul dan mencium Saul. Lalu berkata kepadanya, aku mengurapi engkau karena Tuhan telah mengangkat engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Saudara, pada waktu Tuhan bilang ini tahun kecupan, saya pelajari kata mencium. Saudara, di Alkitab ternyata ada 50 jenis. 50 jenis. Ada kecupan pertobatan, ada ciuman belas kasihan, ada ciuman anugerah. Tapi saya bahas ambil satu hari ini, yaitu kecupan, impartasi, dan satu lagi nanti. Saudara, kecupan ini adalah kecupan impartasi. Kata mencium dalam bahasa Ibrani itu artinya mengobarkan api dan memperlengkapi dengan senjata. Saudara, hari ini Tuhan mau sungguh-sungguh mengecup saudara dan mengimpartasikan. Tadi pagi kami doa. Dan mereka nggak tahu kalau saya mau pelayanan di AOC. Tapi 2 orang bilang, saya melihat Pak Daniel. Saudara, Pak Daniel itu berkata, bilang sama AOC, aku memperlengkapi mereka dengan banyak senjata, dengan banyak karunia. Karena ini tahun
AOC harus muncul. Muncul sangat kuat. Imam harus berdiri di antara hidup dan yang mati. Saudara, satu lagi bilang hampir sama. Saudara, dia bilang, saya melihat Pak Daniel. Padahal mereka nggak tahu kalau saya mau khotbah di AOC. Saudara, dan dia berkata, Pak Daniel itu seperti mengecup AOC dan mengembuskan, mengimpartasikan sesuatu. Saudara, dan tadi waktu saya di sini, saya doa dan saya berlutut. Sekali lagi saya lihat beliau. Dan beliau berkata, bilang, aku sangat menyintai. Aku sangat menyintai. Dan aku siap terus berdoa buat mereka di sana. Tapi ini waktunya grow up. Menjadi besar. Menjadi kuat. Menjadi imam yang seperti Tuhan mau. Saudara, ada kecupan impartasi. Dan hari itu tiba-tiba dari Saul yang penakut, Saul yang gak bisa apa-apa, Saul anak manja, Saul yang gak berfungsi, tiba-tiba jadi raja. Dikatakan tiba-tiba dia punya hati yang lain. Saudara, dan hari ini Pak Daniel mau berkata, AOC, siapkan dirimu. AOC akan mengalami sebuah transformasi. Engkau tidak lagi menjadi AOC yang tenang-tenang. Saya nggak tahu bentuknya kayak apa. Tapi kalau menurut ayatnya di sini, saudara akan jadi AOC yang berkobar-kobar. AOC yang benar-benar full dengan senjata. AOC yang sangat kuat dan memerintah saudara. Saudara, dan sekali lagi, saya benar-benar tidak mengerti saudara ya. Saudara, karena seperti yang saya katakan, mereka berkata, Pak Daniel menurunkan banyak senjata. Dan menurunkan banyak karunia buat AOC. Dan dia berkata, AOC tiba-tiba terang sekali. Seperti matahari terbit. Saudara, dan kami disuruh buat sebuah tarian. Dan tarian imam, saudara ya. Tapi kami di tempat kami kan ada 7 panggilan. Jadi kami punya penari imam, kami punya penari raja dan sebagainya. Saudara, dan ada yang aneh. Sebelum orang ini bilang nubuatannya, Tuhan bilang begini. Buatkan baju buat penari imam. Oranye, tanda matahari terbit. Matahari terbit. Saudara, dan tiba-tiba tadi, saya sudah siapkan ini dari kemarin. Tapi tiba-tiba ada penglihatan yang berkata, sekali lagi AOC akan bersinar seperti fajar yang merekah. Saya berdoa saudara menangkap. Saudara, yang terakhir adalah kecupan yang membangkitkan. Di sini saya serahkan pada Ibu Selvi, pemimpin-pemimpin AOC untuk berdoa, nyembah dan mengambil. Saudara, apa yang penglihatan tadi. Saudara, penglihatan bahwa Pak Daniel sendiri yang meniupkan seperti begini. Dia cerita Pak Daniel meniupkan. Seperti mencium tapi juga meniupkan. Dan dia sebar senjata. Saudara, setiap kali tangannya bergerak begini. Saat kata orangnya yang melihat ya. Saudara, setiap orang dapat satu senjata dan satu karunia baru. Saudara, inilah hari yang Tuhan mau bagikan buat saudara. Saudara, nanti biar pemimpin-pemimpin memimpin semuanya. Saudara, dan setiap saudara pulang, jangan pulang dengan tangan kosong. Karena setiap orang harus dapat satu senjata baru dan satu karunia. Amin. Semua dapat satu senjata baru dan satu karunia. Ya. Saudara, Kidung Agung 7 ayat 9. Kecupanmu menggairahkan seperti air anggur yang terbaik. Sedap dan manis, mengalir, bahkan menyebabkan orang yang tertidur pun bangkit. Saudara,
Saudara ada kecupan dan kemudian kalau saudara lihat, lalu Elisa membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut, mencium. Maka panaslah badan anak itu dan anak itu bangkit. Saudara, hari ini Tuhan sedang mau meniupkan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Membangkitkan imanmu, membangkitkan cintamu, membangkitkan hatimu. Mari siapkan diri. Karena ada yang ilahi yang Tuhan sediakan buat saudara. Saya serahkan buat para pemimpin. Bu Selvi, Lala, Jo dan yang lain semuanya. Mari ambil. Kia karataramayase, kia karataramayase. Mari saudara, kita mau berdoa saat ini. Biar setiap firman yang dibagikan hari ini sungguh mengubahkan setiap kita. Kia karataramayase, kia karamayase. Tuhan, Tuhan ampuni setiap kami Tuhan. Barisan imam-Mu Tuhan, berdiri ampuni setiap kami Tuhan, hidup dan mati, mengangkat dupa doa. Kalau kami melakukan dengan sebuah rutinitas, dengan sesuatu yang kami anggap semua ini biasa Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau untuk masuk lebih dalam lagi di dalam Engkau. Kami mau masuk lebih dalam mengenal isi hati-Mu dan melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Setiap apa yang Kau siapkan buat setiap kami sungguh sangat besar Tuhan. Sampai genap semua mari pegang setiap hati kami Tuhan. Kami gak mau jalan dengan rutinitas Tuhan. Mari perbaharui setiap komitmen kami Tuhan di malam hari ini Tuhan. Ini kami imam-imam-Mu Tuhan. Ini kami barisan imam-Mu Tuhan. Di malam hari ini kami kembali Tuhan menghadap tahta kudus-Mu Tuhan. Kami sungguh minta Tuhan biar Engkau yang karuniakan hati yang penuh dengan belas kasihan-Mu kembali Tuhan. Dalam hidup setiap kami, bahwa apapun yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan dengan cinta dan penuh kasih. Bukan hanya sekedar tanggung jawab dan sekedar komitmen Tuhan, tapi kami lakukan karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan. Tuhan, di malam hari ini kami mau perbarui komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Tenggelam dengan Engkau Tuhan. Bukan hanya setengah-setengah Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh hamba-Mu Tuhan pada Daniel Tuhan. Bahwa kami memutuskan untuk komitmen sepenuhnya dengan Engkau Tuhan. Menuntaskan setiap panggilan yang Kau berikan dalam hidup setiap kami. Sampai Kau dapati kami setia, tuntaskan semuanya sampai akhir. Mari Tuhan, karuniakan cinta mula-mula kembali dalam hidup kami. Bahwa kami melakukan semuanya, menunaikan setiap tugas yang Kau berikan karena kami mencintai Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan.
berdiri di antara hidup dan mati. Tuhan, katakan kita yang tahu setiap apa yang menjadi kelemahan kita. Tuhan, katakan kita tahu apa yang menjadi semua yang membuat kita tidak bisa move on ataupun breakthrough. Saat ini mari datang kepada Tuhan siapapun kita. Mari merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bukan keakuan kita, bukan keegoisan kita yang terus untuk menjadi kuat. Tapi mari hancurkan itu. Biar Tuhan yang beracara dan pegang kendali dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga kita tidak melakukan semua dengan biasa, tapi ada sebuah gelora cinta dan cinta yang terus akan membara dalam kehidupan kita. Sebab apa yang Tuhan janjikan atas AOC itu begitu besar. Mari kita datang saat ini dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami tumpah dengan doa-doa yang seirama. Hati dan kerinduanku Bapa, sampai bila dan jiwa diselamatkan, sampai genap semua dan dituntaskan. Kami lakukan sebagai pengabdian, menyembah dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami tumpah dengan doa-doa yang seirama. Hati dan kerinduanmu Bapa. Tuhan. Buat kami tempat menangkap apa yang Kau berikan kepada setiap kami, Tuhan. Buat kami dapat tepat menangkap apa yang Kau curahkan bagi imam-imam-Mu, Tuhan. Tuhan, saat ini kami buka hidup kami buka hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Buat kami dapat menangkap dengan tepat, Tuhan, apa yang Kau curahkan bagi setiap kami, Tuhan. Kau bukakan Tuhan mata kami untuk dapat melihat Engkau. Kau bukakan Tuhan telinga kami untuk dapat mendengarkan-Mu, Tuhan. Kau bukakan Tuhan hati kami, Tuhan, untuk dapat menangkap isi hati-Mu, Tuhan. Ya takarabashe katakarabatakarabashe katakarabashe. Tuhan, Tuhan, Tuhan.
Mari terima hati sebagai seorang imam. Mari terima hati sebagai seorang imam, kata Tuhan. Hati di mana engkau dapat berdiri bagi bangsamu. Kata karabashe kata karabata karabata karabashe kata karabata. Mari tangkap hati sebagai seorang imam, saudara. Saya mendengar dengan sangat jelas Tuhan bilang terima hati sebagai seorang imam. Engkau mungkin mengaku engkau imam tapi engkau belum punya hati sebagai seorang imam. Hari ini ayo tangkap hati Tuhan, ayo tangkap hati Tuhan. Tangkap hati sebagai seorang imam. Ayo tangkap hati Tuhan saat ini, tangkap hati Tuhan, tangkap hati Tuhan. Tangkap hati Tuhan, berurusan pribadi demi pribadi dengan Tuhan. Minta hati sebagai seorang imam. Kiata karabashe kata karabata karabata karabata. Kiaralabata karabashe kata karabata karabata. Kuncinya adalah engkau mau berdiri bagi bangsamu, kata Tuhan. Ketika engkau memiliki hati sebagai seorang imam, engkau akan dengan sangat rela memberikan hidupmu untuk bangsamu. Hati untuk berdiri bagi bangsamu. Hati untuk berdiri bagi generasimu. Hati untuk berdiri bagi sekelilingmu, itu hati seorang imam, saudara. Tidak ada keterpaksaan, tidak ada keletihan, tidak ada kejenuhan untuk berdoa bagi bangsamu. Itu hati seorang imam. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Shekata karabata karabata karabata. Yarabata karabata shekata karabata karabata karabata. Ampuni kami yang sering berubah setia kepadamu Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Yang mungkin Tuhan karena masalah setitik aja Tuhan kami dapat berubah setia Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Kiata karabashe kata karabata karabata karabata. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan berkata, ada banyak seringkali kita semua jadi orang yang ragu dan takut. Kita menjadi orang yang ragu dan takut. Semua keraguan dan ketakutan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah katakan. Seringkali ada banyak hal Tuhan sudah berbicara. Tuhan sudah memberikan arahan. Tuhan sudah berkata. Tapi banyak dari kita, hampir semua ragu. Sedengar Tuhan berkata, engkau harus hidup seperti hambaku. Ketika dia mendengar apa yang Tuhan katakan,
dilakukan tanpa berpikir apakah ini akan jadi atau gagal. Hari ini dengar apa yang Tuhan katakan dengan sangat keras. Hentikan menjadi manusia yang ragu dan tidak mau bergerak karena keraguan dan ketakutan. Waktunya sudah sangat singkat. Saya dengar Tuhan katakan waktu sudah sangat singkat. Tapi berapa lama lagi kau mau menjadi orang yang ragu dan takut untuk melakukan apa yang aku katakan? Tuhan katakan gitu. Seringkali Tuhan perintahkan sesuatu, tapi engkau menjadi penakut dan peragu. Sepertinya baik engkau takut salah. Sepertinya baik engkau takut untuk melakukan ini dan itu, takut salah di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, begitu engkau dengar apa yang menjadi suara roh dalam rohmu, itu aku berbicara. Dan seringkali engkau mengabaikan apa yang aku katakan. Dan Tuhan bicara, peragu dan penakut tidak layak di hadapanku. Hari ini bertobat. Hari ini bertobat. Berhenti menjadi peragu dan penakut. Bukankah jika aku yang menyuruh, maka aku memperlengkapi. Bukankah jika aku memerintahkan, aku yang melindungi. Mengapa engkau harus ragu dan takut? Itu yang Tuhan katakan hari ini. Belajar dari hambaku Daniel, yang ketika mendengar apa yang Tuhan katakan, tidak pernah ada ragu. Dia akan lakukan tanpa berpikir panjang. Terkadang perpikiran-pikiran yang engkau pikirkan, memikirkan terlalu banyak, sehingga perhitungan-perhitungan itulah yang membuat engkau ragu. Dan ketika engkau ragu, engkau jalan di tempat. Saya dengar Tuhan katakan seringkali, kalian semua jalan di tempat. Berhenti menjadi peragu dan penakut. Tuhan jelas katakan, apa yang aku suka dari hambaku adalah tidak pernah meragukan suaraku. Jangan memakai topeng berkata segala sesuatu harus diuji. Karena seringkali engkau berkata itu bukan karena ingin menguji, tapi engkau ragu dan takut. Hari ini bertobat. Hari ini bertobat. Karena Tuhan jelas katakan kalau kita tidak ragu dan kita tidak takut, maka Tuhan sendiri yang berjalan dengan kita dan mengelilingi kita dengan perlindungan dan perkenanan Tuhan. Jangan ragu, jangan takut. Saya melihat ada sebuah jalan yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Dan di sepanjang jalan itu di kanan kiri ada senjata-senjata yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita. Tuhan berkata, mari nak berjalan terus bersama aku. Mari buang semua rutinitas dan semua yang kau merasa engkau tidak bisa dan tidak mampu. Aku berjalan dan aku sudah siapkan segala sesuatunya.
Dan ketika kita berjalan dan berlari, kita siap untuk mengambil setiap senjata yang Tuhan sudah siapkan. Kia karata ramaya sikia karata ramaya. Mari raih setiap senjata-senjata yang Tuhan sudah siapkan. Dan Tuhan katakan, nak, mari siap untuk berlari bersamaku, untuk melakukan sebuah destiny imam yang Tuhan sudah mau untuk kita raih dan kita lakukan. Kia karata ramaya sikia karamaya se. Saya melihat ada senjata-senjata imam yang Tuhan lihatkan. Ada kecapi, ada bokor, ada kunci, ada bintang Daud, dan itu semua apa yang menjadi kebutuhan setiap kita. Kia karata ramaya sikia karata ramaya sikia karamaya se. Kia karata ramaya sikia karata ramaya sikia karamaya se. Kia karata ramaya sikia karamaya se. Buang semua keraguan-raguan, buang semua ketakutan, buang semua yang melihat kita ke belakang. Karena ketika kita melihat ke belakang, kita tidak bisa berlari. Tapi Tuhan katakan, nak, mari pandanganmu lurus dan fokus akan aku, melakukan dan siap bersama dengan aku setiap tugas-tugas yang ada di depan. Kia karata ramaya sikia karata ramaya sikia karamaya se. Dan tadi seperti yang Buin bilang, bahwa setiap kita diperlengkapi. Saya melihat setiap kita yang siap untuk berjalan dan berlari, kita diperlengkapi dengan jubah-jubah yang Tuhan berikan. Kia karata ramaya sikia karamaya se. Mari tangkap, mari tangkap, mari tangkap dengan iman. Kia karata ramaya se. Mari rindukan, mari rindukan. Kia karata ramaya se. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap senjata, buat setiap perlengkapan yang Kau berikan untuk kami. Kia karata ramaya se. Kia karamaya se. Kia karamaya se. Saya juga dapat dari Tuhan. Tidak banyak waktu, nak, tidak banyak waktu. Ayo siap untuk berjalan dan berlari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau sama-sama sekali lagi masuk dengan lagu pendamaian yang baru. Biar Tuhan yang meteraikan semuanya dan Tuhan yang kembali mendamaikan hidup setiap kita. Mari perbaharui setiap komitmenmu. Mari perbaharui setiap keputusan demi keputusan. Saya ingat dulu waktu Pak Daniel pernah berkata, siapa yang mau berdiri sebagai imam, berdiri sebagai imam untuk bangsa ini. Dia katakan dengan sangat jelas, keputusan ini bukanlah keputusan yang main-main. Engkau harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Berdiri semakin kuat bagi bangsa ini. Berdoa, minta pendamaian, minta belas kasihan Tuhan. Naikkan dupamu di hadapan Tuhan, sampai itu bisa menggetarkan hati Tuhan. Naikkan setiap penyembahan yang membuat Tuhan berkenan. Saya sangat ingat ketika Pak Daniel berkata seperti itu. Mari siapapun engkau yang sudah membuat keputusan untuk berdiri sebagai imam bagi bangsa ini, mari bulatkan komitmenmu dan maju terus semakin kuat bersama dengan Tuhan. Jadi pasukan yang tidak terhentikan. Mari nyanyikan lagu ini dengan sebuah iman, deklarasikan bahwa sampai miliaran jiwa, sampai apa yang menjadi kerinduan Tuhan terjadi dengan sempurna atas bangsa ini, atas hidup setiap kita, atas keluarga kita. Kuduslah Tuhan, berkuasa selama-lamanya.
Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak terima segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa selamanya bagi anak domba Allah yang duduk di tata, semua makhluk tersungkur dan menyembah. Darah-Mu telah tercurah mendamaikan dunia, Kau Imam besar agung sebab kudus nama-Mu Kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa, pencipta segalanya. Kudus, kuduslah Tuhan, dalam kebenaran Sekali lagi mari katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Mulia, agung dan perkasa. Kudus, kuduslah Tuhan, Juru Selamat dunia yang telah datang dan akan datang, yang telah datang dan akan datang, yang telah datang dan akan datang. Tuhan, biar di malam hari ini Tuhan kami memperbaharui setiap komitmen kami Tuhan untuk berdiri sebagai imam-imam-Mu Tuhan, bahwa kami masuk lebih dalam lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Mari perbaharui setiap cinta mula-mula kami dengan-Mu Tuhan. Biar di malam hari ini Tuhan kami sepakat Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Dan biar Engkau dapati kami setia berdiri sebagai imam-imam-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Mari mampukan kami, mari berikan jaminan yang daripada-Mu untuk kami bisa berdiri dengan kuat, semakin kuat lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami sungguh percaya Tuhan, Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam-Mu Tuhan. Dan kami akan terus Engkau dapati berbuah, semakin berbuah dengan sangat lebat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biar hari ini Tuhan menjadi hari yang kami ingat Tuhan, bahwa kami memperbaharui setiap komitmen kami di dalam Engkau. Dan biar Engkau dapati kami tuntaskan apa yang menjadi panggilan-Mu dalam hidup setiap kami. Kami tidak mau berjalan dalam rutinitas Tuhan. Kami tidak mau berjalan dengan hal yang sama hari demi hari Tuhan. Tapi kami mau masuk ke dalaman dan bahkan tenggelam bersama dengan Engkau Tuhan. Ini keputusan kami Tuhan. Mari meteraikan Tuhan, biar semuanya terjadi seperti yang Engkau mau. Seperti yang dikatakan never give up, kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Sampai apa yang menjadi rekayasa-Mu terjadi dengan sempurna atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Mari kuatkan setiap iman kami. Mari kuatkan setiap kaki kami Tuhan. Untuk berdiri semakin kuat untuk bangsa ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang sepakat dan sudah memperbaharui komitmen dengan Tuhan berkata, amin. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk persembahan dan pengumuman, saya tadi diingatkan waktu Ibu Iin sempat sharing di sini di depan. Waktu Ibu Iin berkata, iya tadi Pak Daniel sempat berkata sesuatu gitu. Tadi di waktu yang sama
saya juga ditemui oleh Pak Daniel di sana gitu. Dan dia cuman berkata, jadi kuat, never give up gitu. Dia selalu berkata, mungkin jalannya susah, tapi percaya bahwa semua yang dilalui pasti bisa. Bahkan dia berkata, semua yang terjadi itu baik nak. Semua yang dialami AOC itu baik adanya. Tapi dia berkata, tetap jadi kuat, engkau tidak pernah tahu apa yang Tuhan sediakan di depan. Mari berpegang teguh dengan Tuhan dan jaminan Tuhan sempurna turun untuk anak-anakku. Tuhan juga berkata, Tuhan itu sangat mengasihi AOC gitu. Tadi yang Mami In sempat berkata, Ibu In sempat berkata, Tuhan sangat mengasihi AOC. Tuhan juga ngomong yang sama dengan saya waktu berdiri di sana gitu. Aku sangat mengasihi AOC, nah makanya aku tuntun langkah demi langkah. Bukan sebuah kebetulan juga kita mendapatkan ayat pasal yaitu Mazmur 23 gitu kan. Tuhan yang akan menjadi gembala untuk kita menuntun setiap langkah kaki kita. Sampai Tuhan dapati kita setia tuntaskan setiap panggilan yang Tuhan berikan sampai akhir.